Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutorial Mabel Informatika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi jaringan komputer menggunakan dua nomor network yang berbeda. Kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pembuatan jaringan komputer sederhana menggunakan paket tracer. Nah, sekarang kita akan simulasikan bagaimana apabila kita mempunyai dua nomor network yang berbeda, dua nomor jaringan yang berbeda yang ada dalam satu topologi jaringan. Nah, apakah nanti bisa berkomunikasi antar jaringan tersebut ataukah tidak? Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita siapkan PC ya. Kita siapkan PC dulu. Di sebelah kiri kita siapkan sebanyak 6 misalnya, 3 di kiri dan 3 di kanan. Kemudian kita siapkan switch. Ya, kita ambil dari network device, pilih switch, kita pilih PT switch saja. Ini. Kita siapkan dua. Nah, kalau kemarin kita menggunakan hanya satu switch, sekarang kita menggunakan dua switch. Seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal sambungkan kabelnya saja. Jadi kita pilih connection. Kemudian untuk menyambungkan switch ke PC kita menggunakan kabel strike. Sebenarnya pakai otomatis bisa, tapi untuk belajar kita gunakan kabel yang sesuai, jadi manual ya. Kita pilih fase thread 0, di switchnya dipilih fase thread yang kosong berapa, seperti ini. Kemudian untuk menyambungkan antara switch ya, karena ini perangkatnya sama, maka kita gunakan kabel cross. Kabel cross itu kabel yang tandanya ini putus-putus ya. Nah, kita tinggal klik saja, pilih fase thread berapa, sambungkan ke fase thread yang ada di switch berikutnya. Nah, sekarang dilanjutkan untuk yang kabel yang ada di sebelah sini. Kita pakai otomatis saja mungkin biar lebih cepat. Nah, seperti ini. Baik, untuk pengkabelannya sudah selesai. Nah, kemudian kita akan mengkonfigurasi IP-nya dengan skenario kurang lebih seperti ini. Kita buat warna dulu, misalnya jaringan yang ada di sebelah kiri, yang ini. Nah, ini adalah satu blok network sendiri. Kemudian yang di sebelah kanan, yang sebelah sini, ini juga satu blok network sendiri. Ya, seperti ini. Jadi kalau ini ya, ini saya kasih keterangan misalnya. Saya kasih keterangan ini IP-nya adalah 192.168.1.0. Misalnya seperti ini. Kalau yang ini 192.168.2.0 misalnya. Nah, di sini ada dua nomor network yang berbeda. Kalau dalam teorinya ya, kalau kita belajar teori jaringan komputer, maka jaringan komputer itu hanya bisa berkomunikasi pada network yang sama secara defaultnya ya. Nanti kecuali kalau kita nanti pakai routing ya, pakai router, tapi nanti itu pada video selanjutnya. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah ini bisa berkomunikasi ya kalau tanpa router. Jadi seperti ini saja. Terus nanti kita melakukan ping antar komputer yang menyeberang ya, bisa apa tidak. Nah, sekarang kita konfigurasi dulu yang sebelah kiri. Kita pakai jaringan 1.0 misalnya. Yang pertama kita berikan IP 192.168.1.1 ya, subnetnya tinggal klik saja, gateway sama DNS dikosongkan. Terus yang kedua kita berikan IP juga 192.168.1.2, subnet tinggal klik saja. Kemudian yang ketiga sini kita berikan IP seperti ini, 3 ya. Kita urutkan 1, 2, 3. Oke. Ini sudah kita berikan IP masing-masing untuk jaringan yang berada di sebelah kiri. Kemudian yang di sebelah kanan, nah kita akan berikan IP-nya juga dengan blok IP 2.0. Ya, seperti ini, desktop, pilih IP configuration, kita berikan IP 2.1. Subnet tinggal diklik. Kemudian berikutnya ini kita berikan IP 192.168.2.2. Kalau tadi 2.1 sekarang 2.2. Terakhir kita berikan IP
2.3 seperti ini. Nah, oke, kalau sudah kita close. Nah, sekarang kita bisa lihat dulu konfigurasinya. Misalnya kita menggunakan command prompt, kita ketikkan IP config. Nah, IP-nya sudah benar. Kemudian sekarang kita coba ping dari sini ke sini. Jadi dari ping dari 192.168.1.1 ya, kalau ini ping ke diri sendiri. Nah, sekarang kalau ping ke komputer sebelahnya 192.168.1.2 seperti ini. Reply. Ya. Ini kalau pengecekan secara manual ya. Pakai perintah ping dan IP config. Nah, kita juga bisa menggunakan pengecekan yang lain, yaitu menggunakan PDU paket ya. Tinggal diklik sini. Ya, klik komputernya, komputer asal, kemudian komputer tujuan yang mau dicek mana. Misalnya ini. Klik, nah, langsung successful karena ini ada di jaringan yang sama dengan konfigurasi yang sudah berhasil. Nah, nanti apabila konfigurasinya salah, nanti di sini fail, gagal ya. Nah, sekarang yang sebelah kanan kita cek apakah konfigurasinya sudah berhasil atau belum, yang IP 2.0. Kita cek dulu IP-nya, misalnya IP configuration. Nah, sekarang 2.1 kita ping ke 2.2 misalnya. Seperti ini, enter. Jawabannya reply ya, reply. Nah, ini berarti sudah tidak ada masalah di sini. Nah, kita tinggal cek PDU misalnya. Sini ke sini berhasil. Kita delete dulu aja. Ya, dari sini ke sini berhasil. Nah, sekarang kita akan buktikan bagaimana kalau kita ping atau kita kirimi paket yang nyebrang, yang beda blok IP, jadi beda kelompok IP. Kalau ini kan ibarat kelompok 1 ya, ini kelompok 2. Nah, bisa nggak berkomunikasi? Kita buktikan saja dengan mengiriman PDU paket misalnya. Kita pilih PDU paket, klik di sini, kita seberangkan ke sini. Bisa apa tidak? In progress fail. Kita ulangi lagi. Sini, in progress fail. Ulangi, in progress fail, gagal. Kita coba untuk yang bawahnya misalnya, klik sini, fail juga. Atau kita pakai ping. Kita ping misalnya 192.168.2.1. Nah, ini saya menggunakan komputer 1.1. Saya akan ping ke 2.1 yang ada di sini. Kita enter. Maka jawabannya apa kira-kira? Request timeout harusnya. Request timeout artinya bahwa secara default masing-masing blok jaringan itu tidak bisa berkomunikasi dengan blok jaringan yang berbeda. Dia hanya bisa berkomunikasi dengan kelompoknya sendiri ya. Seperti itu secara default ya, defaultnya seperti itu. Nah, nanti bagaimana caranya agar bisa berkomunikasi dengan blok lain? Nah, nanti kita akan bahas pada video berikutnya tentang pengenalan namanya router. Ya, sekarang ini kita belum pakai router, kita hanya menggunakan switch biasa. Nah, itu penjelasan untuk topologi jaringan dengan kelompok network yang berbeda. Baik, sekian penjelasannya, dan apabila ada pertanyaan nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya tentang pengenalan perangkat namanya router. Nah, nanti kita akan coba menggunakan router dengan topologi yang sama, apakah bisa sekarang berkomunikasi antar network dengan nomor jaringan yang berbeda. Terima kasih sudah menyaksikan video tutorial Mabel Informatika. Selamat belajar, kita jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.